Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi, nomor induk 0507488906. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan dalam pengerjaan tugas mata kuliah analisis dan perancangan sistem. Untuk tugasnya adalah sebagai berikut. Jadi pada tugas kali ini saya ditugaskan untuk membuat suatu model DFT, yaitu diagram konteks dan DFT level 0, yang topiknya adalah untuk membuat sistem manajemen parkir kampus. Dan sebelumnya saya juga telah membuat diagram ini, DFT-nya sudah jadi. Jadi saya buat sendiri. Ini ada data flow diagram. Jadi ini adalah proses, karena ini ada dua bagian, ini diagram konteks dan DFT level 0. Nah, untuk lingkaran ini adalah prosesnya. Jadi yang seperti di soal ini tadi adalah, nah ini proses dalam simbolnya lingkaran. Jadi sama seperti ini prosesnya. Cuma kenapa hanya satu? Karena ini adalah generalisasi proses. Jadi di sini juga ada kotak-kotak 4 ini yang berarti entitas luar atau aktornya. Jadi ada 4 entitas luar, yaitu mahasiswa atau dosen, petugas parkir, bagian keuangan, dan kepala bagian. Nah, masing-masing entitas ini memiliki aktivitasnya masing-masing. Jadi jika untuk aktivitasnya ini ada dua. Jadi entitas ke sistem dan sistem ke entitas. Nah, untuk aktivitas dari mahasiswa dosen ke sistem ini adalah data pendaftaran membership. Maksudnya apa? Jadi ketika mahasiswa atau dosen ini masuk ke parkiran, semisal ingin bukan itu. Jadi maksudnya itu ketika mahasiswa ini ingin berlangganan di parkiran ya kampus, maka mahasiswa atau dosen harus mendaftarkan dirinya ke sistem manajemen kampus. Jadi dalam artian lain, ada dua jenis klien atau aktor pada mahasiswa atau dosen ini. Jadi ada yang berlangganan, ada yang tidak. Nah, ketika mahasiswa ingin berlangganan, maka mahasiswa atau dosen mengisi pendaftaran membership ke sistem manajemen kampus. Lalu dari sistem manajemen kampus mengirim, kan sudah jadi, lalu mengirim atau mencetak status membership dari mahasiswa atau dosen tersebut. Yang kedua ada petugas parkir. Petugas parkir ini tugasnya mengirimkan data pembayaran parkir, mengirim data transaksi parkir, dan data pembayaran parkir ke sistem manajemen kampus. Lalu dari sistem manajemen kampus mengirimkan status akses kendaraan dan informasi biaya parkir. Jadi maksudnya, untuk saya kira ini sudah jelas, data pembayaran parkir, data transaksi parkir, dan data bukan input membayar parkir atau bukan ini transaksi. Sudah. Jadi ini saya jelaskan lagi terkait aktivitas yang ini. Tadi ini maksudnya apa? Status akses kendaraan. Jadi ketika kendaraan masuk, petugas parkir mencatat kendaraan yang dibawa oleh mahasiswa atau dosen. Saya sebut pada konteksnya adalah mahasiswa saja. Nah, ketika sudah dicatat,
maka petugas parkir mengirimkan datanya ke sistem manajemen kampus. Nah, ketika mahasiswa ini tidak keluar, lalu dan petugas parkir memverifikasi data kendaraan tersebut. Jika sesuai, maka sistem memperbolehkan kendaraan untuk keluar. Namun jika data tidak sesuai, kendaraan tidak boleh keluar. Selain itu, bersamaan sistem juga apabila kendaraan dijanjikan keluar, maka sistem juga mengirimkan informasi biaya parkir yang ditanggung oleh mahasiswa tersebut. Jadi saya kira begitu. Oke, lanjut ke bagian keuangan. Nah, jadi ini bagian keuangan. Bagian keuangan menerima laporan transaksi parkir dari sistem manajemen kampus. Ini kurang, saya tambahin. Oke. Jadi ya, nah, setelah sistem mengirimkan atau bagian keuangan menerima laporan transaksi parkir, nah, bagian keuangan juga mengirimkan rekap data transaksi harian ke sistem manajemen kampus. Nah, ada yang terakhir bagian kepala bagian umum. Jadi kepala bagian umum ini hanya menerima laporan pendapatan harian. Jadi total transaksi ataupun total parkir masuk di hari itu semuanya direkap oleh bagian keuangan. Lalu dikirim ke sistem dan sistem mengirimkan laporan pendapatan harian ke kepala bagian. Jadi kepala bagian umum ini adalah proses akhirnya. Jadi itu diagram konteksnya. Lalu ke DFD atau diagram data flow diagram level 0. Di sini sama ada 4 entitas luar, mahasiswa, petugas parkir, bagian keuangan, bagian umum. Namun yang membedakan antara tiga konteks ini adalah pada proses masing-masing entitas. Jadi di sini ini simpelnya itu lebih diperinci lagi setiap proses yang terjadi pada suatu entitas. Ini ada entitas mahasiswa, petugas parkir, bagian keuangan, dan juga kepala bagian. Nah, ini yang garis horizontal 2 ini adalah data, saya menyebutnya database untuk setiap proses atau beberapa proses. Nah, mulai dari sini mahasiswa. Jadi sudah saya jelaskan ketika mahasiswa ini ingin menjadi apa atau ingin berlangganan terhadap pihak, maksudnya ingin berlangganan parkir terhadap pihak kampus, maka ini ada data pendaftaran. Jadi mahasiswa mengisi daftar pendaftaran, diproses oleh pengelola membership, lalu disimpanlah data pendaftaran ini ke data membership. Nah, dari data membership ini mengirimkan data pelanggan yang sudah menjadi membership atau berlangganan, diproses, lalu dicetak
ke dicetak lalu diberitahukan kepada mahasiswa atau dosen ini sudah jadi kartu langganannya atau status langganannya sudah jadi. Lalu proses yang kedua, petugas parkir. Petugas parkir ini data transaksi parkir. Jadi ketika mahasiswa ini masuk ke parkiran, petugas parkir mencatat transaksi parkir tersebut yang meliputi nomor plat, warna kendaraan, STNK. Jadi seperti itu. Nah, lalu diproses oleh pengelola kendaraan dan disimpan data kendaraan tadi ke data store data transaksi parkir. Lalu yang proses kedua adalah pembayaran parkir. Ketika mahasiswa keluar, maka petugas parkir akan mengirimkan data pembayaran parkir, lalu diproses oleh pengelola kendaraan. Nah, dari pengelola kendaraan ini meminta request ke data transaksi parkir terkait data pembayaran parkir. Jadi, semisal data mahasiswa ini, maksudnya mahasiswa ini keluar. Nah, petugas parkir merequest data kendaraan yang tadi ke data transaksi parkir. Jika ada, maka data transaksi parkir akan mengirimkan informasi data parkir, lalu diproses oleh pengelola kendaraan. Nah, di sini jika memang kendaraan sesuai atau kendaraan yang keluar ini ada di dalam data transaksi parkir, maka kendaraan diizinkan keluar. Ini ada status akses kendaraan. Namun, jika tidak ada, maka tidak diizinkan keluar. Nah, ketika informasi data parkir ini ada, bersamaan juga sistem mengirimkan informasi biaya parkir yang ditanggung oleh mahasiswa. Tuh. Nah, lanjut ke proses bagian keuangan. Jadi, ini ada panah ke pengelola transaksi. Nah, ketika transaksi ini sudah selesai, maka petugas parkir mengirim data transaksi parkir juga ke pengelola transaksi. Nah, pengelola ini memprosesnya, lalu menyimpan data transaksinya ke data pembayaran. Lalu dari sini data pembayaran ini mengirimkan data transaksi ataupun data transaksi harian, lalu diproses oleh pengelola transaksi. Nah, dari ini pengelola ini langsung mengirimkan ke bagian keuangan. Lalu setelah dari bagian keuangan ini mengirimkan laporan transaksi harian. Jadi setelah dari sistem ini merekap datanya lalu dikirimkan lagi ke pengelola laporan atau pengelola laporan, diproses dan laporan total pendapatan harian diperoleh. Oh, bukan begini. Ini harusnya begini. Nah, ini baru Nah, ini jadi setelah bagian keuangan ini mengirim laporan harian diproses oleh sistem, lalu sistem mengirim atau menyimpan data transaksi. Nah, ini menyimpan data transaksi harian, lalu disimpan ke sini data laporan harian. Nah, data laporan harian mengirim data
diskusi kalian. Bentar ya. Nah, lalu sistem memproses dan mengirimkan laporan total pendapatan harian ke kepala bagian. Jadi saya rasa begitu sudah jelas dan saya juga memahami DFD level 0 ini. Untuk itu akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.